dahulu. Nama saya Dwi Elis dan saya akan menjadi konselor Anda pada sesi kali ini. Bolehkah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan, nama saya Farhalia ya Kak. Baik, terima kasih. Di ruang ini Anda bebas bercerita dengan aman ya. Semua pembicaraan kita akan bersifat rahasia. Dan saya di sini untuk membantu Anda memahami dan mengelola apa yang sedang Anda rasakan ya. Bagaimana keadaan Anda hari ini? Belakangan ini saya gampang marah dan cemas Kak. Baik, terima kasih karena Anda sudah mau jujur dan berbagi bersama saya ya. Saya apresiasi keberanian Anda untuk datang dan membicarakan hal ini. Bisa Anda ceritakan kejadian terbaru yang membuat Anda marah atau cemas? Jadi kemarin tuh saya baru banget ributkan sama salah satu teman di kelompok saya juga. Nah, gara-gara dia tuh saya emosi saya tuh jadi meledak-ledak gitu kan. Nah, udah gitu saya sempat curhat juga ke teman sekelompok saya yang lain buat kalau misalnya dia emang nggak aware banget sama tugas dan kewajibannya dia tuh kita cut off dan diaktif dari kelompok kita juga. Nah, sebenarnya menurut saya itu udah bikin saya cemas, dan karena masalah internal ini juga berakibat juga sama deadline saya makin hari makin meningkat, tapi tugasnya itu tuh nggak selesai tuh gara-gara satu orang itu tuh. Jadi Anda sedang menghadapi dua hal ya. Yang pertama itu marah yang muncul dengan cepat, dan yang kedua itu rasa cemas saat menghadapi tekanan. Benar begitu? Iya benar kakak. Itu merupakan hal yang wajar di masa remaja. Emosi memang mudah muncul karena tubuh dan pikiran masih berkembang. Namun saat emosi itu mulai mengganggu keseharian Anda, maka itu yang perlu kita cari tahu agar kita bisa mengelolanya lebih sehat. Ketika Anda ribut dengan teman Anda, apa yang terjadi tepat sebelum Anda marah? Jadi tuh dia yang pertama itu dia kalau ngomong sesuatu tuh selalu bikin saya kesal. Dia tuh pengen banget dipahamin, tapi dia tuh gak bisa memahami kondisi orang juga. Jadi saya jadi marah banget lah sama dia jadinya gitu. Oke, jadi ada perasaan dipicu dan tidak didengarkan ya. Lalu apa yang Anda lakukan setelah marah? Di saat itu saya langsung pergi aja gitu, tapi masih kesal sih sampai malam. Baik, saya mengerti. Marah yang tersimpan lama memang bisa melelahkan. Sekarang tentang kecemasan. Kapan biasanya rasa cemas itu muncul? Biasanya tuh rasa cemas saya tuh muncul pas yang pertama itu kan kalau misalnya ngeliat tugasnya yang numpuk, sama yang kedua itu kan ada banyak berdekatan. Baik, jadi kita punya dua pola emosi yang berbeda yang ingin kita pahami lebih dalam ya. Emosi seperti marah dan cemas sebenarnya itu merupakan sinyal dari tubuh. Marah muncul ketika Anda merasa terancam atau tidak dihargai. Cemas juga muncul saat Anda merasa ada kemungkinan untuk gagal atau tidak mampu. Keduanya itu normal, tapi intensitasnya itu bisa menjadi kuat karena beberapa faktor nih. Yang pertama karena tekanan tugas, dua konflik sosial, tiga kelelahan, dan empat itu cara berpikir yang terlalu keras pada diri sendiri. Ketika Anda marah atau cemas, tubuh juga memberikan tanda. Biasanya itu apa yang Anda rasakan jika cemas atau marah itu muncul? Yang saya rasakan itu yang pertama itu jantung saya berdegup kencang, terus napas saya mulai sesak, sama saya merasakan kepala saya panas. Itu tuh merupakan tanda
tanda tubuh dalam mode siaga seperti bersiap menghadapi ancaman. Masalahnya ancaman itu kadang tidak sebesar yang dibayangkan. Tubuh kita hanya bereaksi terlalu cepat. Dengan mengenali tanda tubuh, kita bisa mengatur ulang respon tersebut agar tidak meledak. Jadi di sini saya mempunyai saran bagaimana Anda untuk mengelola emosi dan rasa cemas Anda. Yang pertama ada teknik napas 4-4-6. Itu tuh kita mulai dengan teknik napas, menarik napas selama 4 detik, lalu tahan napas selama 4 detik, dan hembuskan nafas selama 6 detik. Teknik ini itu membantu tubuh menurunkan intensitas emosi. Yang kedua ada jeda 10 detik. Jadi ketika kamu merasa marah, kamu bisa berikan jeda selama 10 detik sebelum bereaksi. Ini itu dapat memberikan ruang pada otak agar tidak mengambil keputusan berdasarkan ledakan emosi. Yang ketiga ada journaling emosi. Jadi di sini Anda bisa menuliskan pemicu perasaan dan reaksi Anda. Setiap kali Anda merasakan emosi itu muncul, Anda bisa menuliskan apa yang Anda rasakan. Nah, ini itu membantu Anda untuk mengenali pola dan mengurangi tekanan yang terjadi. Yang keempat itu berpikir realistis atau challenging thought. Itu tuh ketika Anda merasa cemas, tanyakan pada diri Anda, apakah ada bukti bahwa pikiran saya itu benar? Apakah ada alternatif lain yang lebih masuk akal? Nah, ini tuh membantu untuk mengurangi kekhawatiran yang berlebihan. Dari semua strategi ini, mana yang paling ingin Anda lakukan? Latihan nafas dan jeda 10 detik. Baik, itu pilihan yang sangat bagus. Oke, mari kita buat rencana sederhana untuk 1 minggu ke depan. Jadi ketika kamu merasa marah, lakukanlah napas 4-4-6 minimal 3 kali. Dan sebelum kamu merespon, berikanlah jeda 10 detik. Dan di malam harinya, kamu bisa menulis hal-hal yang membuat kamu merasa bangga dan bersyukur sama diri kamu. Oke, menurut Anda, apakah rencana ini bisa Anda lakukan? Iya, saya rasa bisa, Kak. Baik, sebelum kita menutup sesi konseling kita pada hari ini, saya ingin bertanya 2 hal kepada kamu. Apa hal yang paling bermanfaat yang kamu dapatkan hari ini? Dan yang kedua, bagaimana perasaan kamu setelah berbicara sejauh ini? Saya jadi lebih mengerti cara kerja emosi saya dan saya merasa lebih siap untuk menghadapinya. Saya senang mendengar itu. Anda sudah membuat langkah besar. Teruskan latihan ini dan jika Anda membutuhkan sesi lanjutan, Anda selalu dapat kembali ke sini ya. Terima kasih sudah berproses dengan baik. Sampai bertemu lagi. Oke, jadi di sini saya